Shalom bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya kita kembali merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebagai pembukaan daripada renungan kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dan juga memberikan akan pengertian dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam kehidupan kita, apakah prioritas kita yang kita utamakan dalam kehidupan kita? Mungkinkah akan pekerjaan? Atau mungkinkah keluarga kita? Atau bahkan kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Memang ada beberapa fase yang perlu kita harus utamakan dalam kehidupan kita. Contohnya kalau dalam keluarga sudah pasti istri dan anak-anak. Itulah yang diutamakan dari prioritas tersebut. Dan pada saat ini ayat kita ada satu pernyataan yang menyatakan kita harus cari atau ada yang kita harus prioritaskan. Apakah itu? Mari kita sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah hal ini ada perbandingan antara keluarga sebagai prioritas dalam keluarga, atau bahkan ada hal yang lain yang perlu kita utamakan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa firman Tuhan atau kebenaran. Jadi sekarang kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 yang menyatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada standarnya di situ yang perlu kita ketahui, yaitu firman Allah. Dan firman Allah adalah Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ada satu oknum yang perlu kita utamakan dalam kehidupan kita, yaitu Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita kembali lagi. Apakah ada perbandingan antara keluarga dan Allah? Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ini menyatakan tentang perintah Allah. Dan di sanalah standar daripada aturan itu sendiri. Kita sama-sama buka sama-sama Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yaitu terdapat 10 perintah Allah. Pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan perintah kepada Musa supaya membacakan akan perintah itu kepada seluruh bangsa Israel. Ada dua fase daripada Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-17. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di situ adalah bahwa dari kedua tersebut yang dirangkum menjadi yang dua bagian menjadi satu, yaitu perintah Allah untuk mentaati. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jadi jangan ada pada Allahmu yang lain, dan juga jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun untuk menyembah, dan juga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah hukum dari part yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hukum ini adalah merupakan hubungan secara horizontal dengan Tuhan atau hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu antara ciptaannya. Dan yang kedua adalah hormatilah ayah dan ibumu. Walaupun itu adalah di fase yang pertama, tetapi itu adalah ada di part yang kedua, antara hormatilah sesamamu seperti dirimu sendiri, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hanya yang saya tekankan di sini adalah tentang keutamaan daripada kebenaran itu, yaitu kalau kita baca beberapa pelajaran dari Perjanjian Baru bahwa kamu harus memperhatikan akan kebenaran dan perintahku. Apakah perintah tersebut? Yaitu 10 perintah Allah. Jadi sudah jelas bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga yang kedua adalah kita juga harus menghormati kita menghormati satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hukum Allah yang kita utamakan, dan yang kedua adalah barulah kita masuk di dalam keluarga. Apakah prioritas kita sebagai prioritas kita, dan juga ia akan memberkati seluruh keluarga yang ada pada saat ini, yaitu ketetapan
perintah merupakan penurutan kepada Allah sehingga menjadi bagian kita. Menjadi renungan kita, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Biarlah Engkau berkati kami melalui perintah dan ketetapan yang Engkau telah berikan, agar kami menurut dan juga membersihkan kami dari pikiran kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan juga ampuni kami dari dosa, dan minta di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami melalui inspirasi Roh Kudus, di dalam yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin.